sore ya, dan insya Allah sebentar lagi teman-teman yang dari rumah sakit Puskesmas akan menuju kembali. Dan juga acara kita hari ini Ustaz Hanan Ataki kita siarkan juga live secara langsung via Zoom, di mana teman-teman di Banda Aceh, di luar Banda Aceh juga akan mengikuti rangkaian acara kita. Dan berbahagia sekali, memang sudah lama kita rencanakan setelah pertemuan mungkin 3-4 tahun yang lalu di kantor ID Banda Aceh bersama Ustadz Hanan. Pada saat itu masa Covid, Ustadz Hanan bersama Ustadz Abdul Somad dan tim yang lainnya memprakarsai bantuan pakaian Covid pada saat itu untuk penegak kesehatan yang ada di kota Banda Aceh, Aceh Besar dan beberapa kabupaten kota, dan sudah dilakukan distribusi. Nah, setelah itu beliau setiap pertemuan dan WA kami sampaikan, Ustadz Hanan kapan ke Banda Aceh lagi, dan alhamdulillah Senin yang lalu beliau tiba di Banda Aceh dan langsung kami menodong beliau ya, bersama Ustaz Andri Fahmi meminta kesediaan untuk mengisi di pertemuan ini di Banda Aceh. Jadi alhamdulillah sekali banyak rencana schedule yang masuk ke beliau, tapi alhamdulillah pertemuan dengan ID Banda Aceh hari ini juga menjadi prioritas, dan mudah-mudahan di waktu dan kesempatan beliau hadir di Banda Aceh bisa kita manfaatkan. Demikian mungkin sambutan dari kami. Mohon izin juga Ustadz Hanan, Ustadz Amri, Dr. Muqtada secara kebetulan berangkat ke Jakarta, beliau menitipkan kepada kami untuk menyampaikan sedikit sambutan, dan insya Allah kita berharap pertemuan ini bisa berlanjut berikutnya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Yusriyadi, spesialis bedah anak. Selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah tarhib Ramadan kita yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Ataki dan akan dipandu oleh Ustadz Amri Fadmi LCMK. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, yang kami muliakan guru kita bersama Ustaz Hanan Ataki dan Ketua ID Kota Banda Aceh, diwakili ada Dr. Popon Yusriyadi yang biasa dipanggil Popon juga ya, semuanya kenal Popon ya, bahkan nggak ketahuan lagi nama aslinya siapa ya. Ya, saya jumpa Popon pertama di saat saya kuliah di Kairo ya, untuk di Kairo sana. Alhamdulillah bisa nyambung silaturahim sampai pulang saat ini, alhamdulillah. Dan kepada seluruh para dokter dan keluarga yang telah berhadir dalam bincang santai kita hari ini tentang tarhib Ramadan. Para jamaah sekalian serta para dokter dan seluruh yang berhadir baik offline atau online, saya ingin membuka limahi saja, membuka pintu untuk pembahasan kita hari ini dalam menyambut bulan suci Ramadan yang sudah tidak sampai 3 minggu pekan lagi ya, hanya tinggal 2 pekan lagi insyaallah. Ada sebuah doa daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk persiapan kita menuju bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Doa ini adalah doa untuk masuk mempersiapkan diri bulan Ramadan. Artinya, kalau di dunia biasanya kita untuk membuat sebuah proyek besar itu tidak kurang perencanaan kita itu jauh-jauh hari. Nah, bulan Ramadan dalam doa ini Nabi sampaikan bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu adalah bulan planning kita untuk bulan Ramadan. Itu pikiran kita itu udah untuk sampai bulan Ramadan. Kalau untuk dunia saja, kita akan menyisihkan waktu untuk sebuah planning besar di depan setiap hari itu, supaya sukses apa yang kita ingin rencanakan di depan. Maka untuk bulan Ramadan juga yang merupakan planning besar dalam setiap tahun kita, yang semua kita nggak boleh melewatinya begitu saja, tapi mesti mendapatkan sesuatu yang spesial di bulan Ramadan.
Maka dia harus di planning betul memang. Dari sejak kapan Ustaz kita planning? Doa Nabi adalah Rajab dan Sya'ban. 2 bulan ini kita betul-betul mempersiapkan diri. Karena orang yang tidak mempersiapkan diri, dia tidak akan memuliakan sesuatu, tidak akan mampu mendapatkan sesuatu yang lebih. Ibaratkan seorang tamu ya, tamu yang datang tanpa dipersiapkan dengan tamu yang datang telah dipersiapkan, gimana bedanya? Kita juga ya, kalau kawan kita datang ke rumah, kawan kita udah tahu jauh-jauh hari, pasti ada sesuatu yang spesial buat kita ya. Tapi kalau datang tiba-tiba nggak ketahuan, ya pasti yang spesialnya kurang gitu. Bulan Ramadan lebih daripada tamu itu sendiri. Itu adalah syahrullah, itu bulannya Allah gitu. Maka kita ingin dengar daripada Ustaz Hanan, bagaimana kiat ini bulan suci Ramadan kita planning dengan baik, kita persiapkan dengan baik sebagai bulan rohani kita. Kita tidak ingin kebiasaan kita di Aceh, maaf saya bisa katakan di Aceh, supaya tidak menghukum orang lain di luar Aceh, karena saya orang Aceh yang paham itu, yang mengetahuinya. Lebih kepada bulan Ramadan itu adalah bulan semaraknya kita festival makan ya. Mulai dari jam 3 sampai jam tengah malam gitu. Jam 3 sore sampai tengah malam. Bulannya saatnya nongkrong malam untuk makan, hisab, ngopi ya. Yang kadang nggak sempat nongkrong di hari-hari yang lain, bulan Ramadan sempat kita nongkrong itu malam hari. Apa nggak kebalik gitu ya? Ya, pengeluaran yang biasanya sangat sedikit ya, pada bulan Ramadan untuk pengeluaran kita 2 kali lipat tuh. Betul ya? Betul ya? Pengeluaran 2 kali lipat untuk apa? Sedekah atau untuk konsumtif? What's wrong? Ya, kita ingin bagaimana kita nyikapi bulan Ramadan ke depan ini dengan sesuatu yang lebih bermakna bagi ketakwaan kita, bagi rohani kita insya Allah. Kalau untuk dunia saja kita planning dengan baik, yuk untuk bulan Ramadan kita planning juga dengan baik. Insya Allah ini akan dikupas oleh Ustaz Hanan. Terima kasih dan kita akan menyimak dengan baik. Mudah-mudahan Ramadan kali ini penuh makna. Sekian, silakan kepada Ustaz Hanan. Silakan. Terima kasih Ustaz Dr. Amri Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bekalilah diri kalian atau siapkanlah diri kalian, dan sebaik-baik perbekalan, sebaik-baik persiapan itu adalah ketakwaan. Seperti yang disampaikan Ustaz Dr. Amri Fahmi tadi, ada satu doa yang diajarkan Nabi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan doa itu berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Barik lana, ya Allah, berkahkanlah untuk kami. Kalau kita terjemahkan secara bahasa yang lain, Allahumma zid lana khairan fi Rajab wa Sya'ban. Allah, tambahkanlah kebaikan bagi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Karena secara bahasa arti berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau doanya Allahumma barik lana, berarti artinya ya Allah, tambahkanlah kebaikan untuk kami. Arti tambahkanlah kebaikan untuk kami, kita tuh nggak bisa beramal soleh tanpa taufik dari Allah. Apa itu taufik? Ini karena dokter-dokter ya, agak ilmiah dikit apa ya. Jadi nggak ngebahas jomblo kali ini ya. Biasanya saya dosnya bukan pernah jomblo. Nah ini karena dokter-dokter yang pintar-pintar, sosok ilmiah dikit-dikit lah. Dan di depan dokter juga, Dokter Al-Azhar. Jadi secara bahasa arti barik itu adalah zid lana khairan, tambahkanlah untuk kami kebaikan. Nah,
Kenapa meminta Allah yang menambah bagi kita kebaikan, bukannya kita sendiri yang melakukan kebaikan tersebut? Karena hakikatnya wa ma taufiqi illa billah. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain kalau bukan karena taufik dari Allah. Kita mau haji itu taufik dari Allah. Kita mau umroh itu taufik dari Allah. Kita mau sholat itu taufik dari Allah. Kita mau berhijab itu taufik dari Allah. Kita mau baca Quran itu taufik. Secara bahasa kata ulama, taufik itu artinya saddu tariqis syarr wa tashilu tariqil khair. Ditutupnya pintu-pintu keburukan dan dimudahkannya pintu-pintu kebaikan. Jadi kalau kita dapat taufik, berbuat baik itu jadi mudah. Kalau kita dapat taufik, mau ngapa-ngapain itu kayak ada aja kemudahannya. Ada yang dikasih taufik dalam kenikmatan, bentuknya apa? Rasa syukur. Sehingga ketika dia diberikan nikmat, dia menjadi orang yang lebih bersyukur dengan lebih taat, lebih suka berbagi, menolong orang, menghargai nikmat Allah. Itu namanya taufik syukur. Sehingga rasanya sedekah itu ringan gitu. Jangan pernah memuji diri sendiri kalau kita berbuat baik, karena itu dari Allah. Kayak Sayyidina Zulkarnain, setelah membuat tembok besar yang bertahan ribuan tahun dengan teknologi arsitektur yang sangat dahsyat, mengalahkan semua arsitek sepanjang zaman. Bahkan temboknya itu katanya secara ilmiah dia ada penjelasan unsur-unsur kimianya, sehingga ketika dilubangin dia nutup sendiri gitu. Saya nggak bisa menjelaskan karena bukan ahli kimia, tapi saya pernah baca artikel teknologi apa yang dipakai sama Zulkarnain, kok dilubangin nggak lubang-lubang gitu. Kan kalau dilubangin setahun 2 tahun harusnya lubang ya, ini kok udah ribuan tahun dilubangin nggak lubang. Dan yang lubanginnya Ya'juj Ma'juj, yang kalau minum air di satu danau langsung kering. Jadi dengan teori kimia fisika bla bla bla, ternyata dijelaskan bahwa tembok itu ada unsur-unsur apa gitu ya. Kalau misalnya dilubangin, lalu nanti dia terkena udara tertentu, cahaya matahari atau bla bla bla, akhirnya dia nutup lagi. Dilubangin, nutup lagi, dilubangin, nutup lagi. Jadi itu tuh nggak ada zaman sekarang. Saya pernah baca artikel dari Singularity University di Amerika, karena kita jadikan Singularity University sebagai referensi kurikulum SMA saya di Bandung. Dia nulis juga tentang satu teknologi baru yang didapatkan, yaitu sebuah materi yang lebih ringan dari kapas tapi lebih kuat daripada baja. Dan sekarang itu sudah mulai dikembangkan untuk jadi pakaian militernya Amerika. Lebih ringan dari kapas, lebih kuat dari baja. Materinya di lab itu kecil, kotak gitu, terus angkat ringan banget, tapi pas dipukul nggak bisa hancur. Nah, Zulkarnain punya teknologi yang lebih dahsyat dari arsitek lintas zaman. Tapi begitu beres, bilangnya apa? Bukan ini karya aku, nulis namanya di situ, tanda tangan. Kalau perlu ada kayak fotonya, ada patungnya, enggak. Dia malah bilangnya, "Hada rahmatun min Rabbi." Ini adalah rahmat Allah Tuhan. Kok bisa orang ngomong kayak gini? Karena dikasih taufik sama Allah. Jadi ngomong ini rahmat Allah itu gampang. Kita kadang-kadang kan susah banget mau memuji Allah, lebih gampang muji diri sendiri kan. Karena nggak dapat taufik. Kalau muji sendiri itu kayak otomatis gitu, kayak spontan ya. Saya tuh orangnya ya misalnya ya gitu deh gitu. Jadi kayak bercanda tapi spontan muji diri sendiri. Anak dibilang ganteng, lihat dulu siapa bapaknya. Dibilang cantik, lihat dulu siapa emaknya. Pokoknya muji diri sendiri itu spontan, tapi muji Allah itu kayak berat gitu, kayak ada penghalang. Kenapa? Karena nggak dapat tashil, tidak dapat taufik dari Allah. Begitu juga Nabiullah Sulaiman, ketika beliau bisa mengendarai angin dengan kecepatan yang luar biasa, kemudian beliau bisa mendengar suara semut berbicara, malah beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini anugerah Tuhan. Bukan ini kehebatan aku, ini warisan ayahku, ini pencapaian aku, bla bla bla. Ini adalah anugerah Tuhan. Itu namanya dikasih taufik bersyukur. Atau kalau dia diberikan
ujian, maka dia dikasih taufik bersabar, sehingga dengan kesabaran itu dia bisa menjalani bahkan menikmati ujiannya tanpa mengeluh. Salah satu orang yang paling ekstrim mencontohkan taufik sabar adalah Nabiullah Ayyub alaihissalam, yang sakitnya menurut sebagian ulama 17 tahun. Bukan cuma sakit, pertama sakit, udah gitu jatuh miskin, padahal sebelumnya orang terkaya di negerinya. Orang melihat tanah luas itu punya siapa? Ayub. Melihat ternak yang memenuhi lembah itu punya siapa? Semuanya Ayub. Melihat bangunan-bangunan megah itu punya siapa? Asetnya Ayub, kaya banget. Jatuh miskin, anaknya setiap tahun meninggal satu setiap tahun. Orang-orang semua meninggalkan dia, menjauh darinya. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu namanya taufik sabar. Jadi gampang buat beliau untuk mengatakan kalimat itu. Kita mengatakan innalillah aja berat. Alhamdulillah kan lebih berat lagi daripada innalillah. Innalillah sewajarnya orang dapat ujian, innalillah. Itu aja berat. Apalagi dapat ujian bilangnya Alhamdulillah. Setelah sekian belas tahun sakit, sekalinya berdoa, doanya ditutup dengan pujian. Rabbi massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit, tapi engkau paling penyayang, engkau baik banget. Masih ngomong kayak gitu. Coba kalau kita yang paling gampang keluarnya apa? Ya Allah, apalagi yang kurang dari aku? Apa maumu? Kenapa aku? Kenapa saya? Bla bla bla. Kan marah-marah sama Allah itu gampang. Kenapa Nabi Ayub lebih gampang namanya Allah? Namanya taufik kepada sabar. Makanya setiap kali kita mau berbuat baik dan setelah berbuat baik, memang harusnya itu kita meminta lalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita mau berbuat baik, ya Allah mudahkan aku untuk berbuat baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar bisa mengingatmu. Jadi kita bisa berzikir sekian ribu, itu bukan karena kita soleh, karena Allah kasih taufik. Ada hari kita gampang banget berzikir, ada hari kayaknya susah banget berzikir. Ada hari kita baca Quran itu 7 juz sekali duduk. Ada hari kita baca Quran 1 halaman udah ngantuk. Ada hari kita kalau sholat malam bacanya tuh panjang-panjang, tapi seringnya bacanya Al-Ikhlas ya. Selalu Al-Ikhlas karena hafalannya cuma itu. Sesekali pindah ke surat Al-Kafirun nggak tahu ujungnya. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum, kan benar kan? Wa la antum 'abidun. Terus jadilah surat Al-Kafirun surat terpanjang dalam Al-Qur'an. Gara-gara nggak tahu ujungnya. Bacaan takatsurnya sakan naba. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Kok jadi panjang? Itu artinya hafalannya banyak sih, keren sih. Salah yang keren gitu ya. Kalau nggak pernah salah jangan bangga, cuma hafalannya itu aja, mana mau kembali. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kita berdoa di bulan Rajab dan Sya'ban yang banyak? Salah satunya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ulang lagi. Karena kita tuh nggak mampu memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan kalau bukan karena taufik dari Allah. Balighna Ramadan, sampaikan kepada kami Ramadan. Maksud sampai di sini tuh bukan sekedar kita ketemu, tetapi kita bisa maksimal di bulan Ramadan, ibadahnya, puasanya, tarawihnya, iftar atau takjil dan sahurnya. Mungkin dari sisi medis sudah ada panduannya, dari sisi agama syariat ada panduannya, tapi kerasa enggak puasanya sebagai sebuah kenikmatan dalam hati kita? Dan itu semuanya tergantung taufik dari Allah. Kalau nggak dikasih taufik nggak akan enak menjalani semua itu. Makanya mintalah di sini bulan Rajab, bulan Sya'ban, walaupun sisa sekitar 2 mingguan lagi, banyakin lagi tuh doanya. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, balighna Ramadan ya Allah. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma habbib ilaina al-iman, dan seterusnya. Minta dimudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi jangan
hanya merasa Ramadan kan kayak dulu-dulu aja. Ada orang yang meremehkan Ramadan karena dia ngerasa dia kan bukan puasa pertama buat saya. Ini kan bukan Ramadan pertama buat saya. Pak, saya udah ngerti juga fikihnya. Ini bukan tentang fikih. Ini tentang rasa di hati kita. Kalau kita nggak punya rasa, fikih itu kan cuma SOP. Rasa itu tentang emosional. Orang yang menjalankan SOP, nggak ada emosinya yang terlibat, itu tuh jadinya hambar, plain. Kalau kita pengen ada rasa yang lebih manis, manis itu dalam bahasa Arab ibarat tentang keindahan, maka kita harus melibatkan rasa emosional. Dan rasa itu tidak akan muncul hanya dengan kita belajar fikih. Rasa itu baru muncul kalau kita melibatkan hati. Kalau kita punya iman, ikhlas, ridha, dan seterusnya dalam hati kita, baru kita akan merasakan nikmatnya ibadah yang dikenal dengan istilah halawatul iman. Jadi yang pertama, kayak disampaikan Dr. Amri Fatmi tadi, sunnah Nabi di bulan Rajab dan Sya'ban adalah berdoa sebanyak-banyaknya agar Ramadan kita maksimal. Saya pernah umrah beberapa kali. Saya pernah juga umrah bareng Dr. Zaki ya, dokter ya. Tapi waktu itu saya masih jomblo. Dokter waktu itu pengantin baru, jadi saya umrah nggak tenang banget sama beliau. Melihat gimana istrinya nyiapin baju ihram, nyiapin segala macam, saya ngeliatin ngelamun aja karena nggak punya pasangan. Dulu saya umrah tuh karena kuliah di Mesir bro, jadi ngerti fikihnya, syariatnya, gimana tata cara umrah dan haji. Dulu ketika haji atau umrah, saya ngejalaninnya sesuai syariat, tapi saya nggak ngerasa nikmat apa-apa dalam perjalanan ibadah umrah dan haji. Kenapa? Karena saya nggak terlalu menginginkannya, saya hanya membutuhkannya. Saya hanya menjalankan apa yang ditakdirkan bagi saya. Saya ada di Mekah untuk haji ya haji. Lebih ekstrimnya lagi, lebih vulgarnya lagi, saya cuma ngejalanin tugas di travel sebagai pembimbing mungkin, sebagai tukang yang dorong-dorong wheelchair mungkin. Pokoknya nggak ada rasa gitu ibadahnya. Itu bikin saya sedih sih. Berkali-kali umroh nggak kerasa. Ini saya buka sedikit rahasia besar-besar ya. Ustaz-ustaz itu nggak semuanya sih, ya ini jangan digeneralisir ya. Mungkin saya doang dan beberapa orang yang lumayan banyak. Ustaz-ustaz itu yang udah sering umroh, itu tuh rasanya kayak umroh tuh plain aja gitu, biasa aja. Malah bisa jadi pas sampai di sana, jamaahnya tuh lebih keren loh ibadahnya daripada ustaznya. Udah cium hajar aswad aja, udah tawaf berkali-kali, udah itikaf, udah khatam, udah ini, udah itu, raudhah bolak-balik sebelum sekarang pakai tasrih. Sedangkan ustaznya tidur di kamar. Ngerasa apa? Bulan depan juga berangkat lagi, beberapa bulan lagi berangkat lagi, udah biasa, dan seterusnya. Jadi gak kerasa lagi. Ternyata ibadah dengan hanya modal fikih dan syariat belum cukup. Kita gak akan nambah apa-apa. Kayak kita sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Selesai, gak kerasa gitu sholatnya. Tapi bagi mereka yang Allah beri taufik, begitu dia ngelihat Ka'bah aja udah beringat air mata. Begitu dia tawaf kemarin terakhir saya umroh bulan Januari kalau nggak salah tuh, bawa kakak saya dari Riau. Beliau tuh ngelihat Ka'bah itu udah nggak bisa ngomong gitu, udah gemeteran, udah nangis-nangis. Saya cemburu sama beliau, senikmat itu melihat Ka'bah bagi beliau. Dan saya udah nggak punya kenikmatan itu melihat Ka'bah, udah biasa aja. Saya pengen belajar lagi gimana ya ngelihat Ka'bah kayak apa, first impression gitu, kayak cinta pertama. Balik lagi ke bab cinta. Gimana ya cara ngelihat Ka'bah itu yang berkesan gitu di hati itu, seolah-olah kita baru pertama umrah, belum pernah kemana-mana. Dan itu harusnya kita jaga, dulunya tuh kita cari apa yang bikin kita bisa kayak gitu. Begitu juga Ramadan udah kita lalui seperti tahun-tahun yang lalu. Terus bisa nggak tahun ini tuh kalau seandainya ini adalah Ramadan terakhir kita, jadi Ramadan terbaik? Apa clue-nya? Apa kuncinya? Apa life hacks-nya? Ternyata life hacks-nya adalah minta sama Allah. Sesederhana itu teman-teman. Karena bukan kita yang membuat ibadah itu maksimal. Kita nggak mampu. Wa khuliqal insan hasanah dhaifah, emang lemah segala hal.
Sholat aja lemah, apalagi yang lebih berat dari sholat. Zikir kurang gampang apa? Kalimatan khafifatan 'alal lisan, sakinatan fil mizan, habibatan ila rahman. Ada dua kalimat yang ringan banget diucapkan dengan lisan, tapi berat banget di timbangan, dan Allah suka banget dengan dua kalimat ini. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Tapi rasanya beratnya minta ampun. Ternyata segitu aja kita gak mampu, saking lemahnya manusia. Amal khuliqal insan dha'ifa, emang manusia itu lemah. Saking lemahnya manusia, akhirnya untuk sekedar mengatakan subhanallah gak sanggup. Jadi kita harus sadar diri, teman-teman. Jangan merasa Ramadan udah biasa sih, Ramadan udah tahu, Ramadan. Bahkan tahun lalu saya udah ikut kajian fikih Ramadan, satu buku udah khatam tuh. Enggak, bukan itu hakikatnya, itu syariat namanya, bukan hakikat. Hakikatnya kita perlu bertanya, gimana ya biar Ramadan ini kayak Ramadan pertama anak SD. Aku mau puasa, aku mau sahur, aku mau taraweh, aku mau itikaf gitu kan. Buat anak-anak SD yang soleh, dari orang tuanya dididik, sehingga Ramadannya tuh Ramadan pertama, dan dia gembiranya luar biasa, semangat. Aku mau khatam Al-Quran. Gimana biar semuanya gitu. Semuanya cheerful, semuanya soulful, semuanya dalam keadaan kita tuh nyaman. Ternyata rahasianya taufik. Sebagaimana definisinya, saddu tariqis syarr wa tashilu tariqil khair. Ditutupnya jalan keburukan, dimudahkannya jalan kebaikan. Maka minta taufik Allah. Salah satu minta taufik doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu yang pertama, persiapan Ramadan. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, segala sesuatu itu nggak bisa kayak kata Ustaz Amri tadi dadakan, kecuali sambal ya. Ada sambal dadakan yang langsung pulang. Justru kalau sambal dadakan lebih enak ya kalian. Ibu betul kan? Sambal kalau dadakan lebih enak daripada sambal yang dimasak kan. Tapi selain sambal, dadakan itu nggak ada yang sempurna. Maka kalau kita pengen Ramadan kita lebih baik, kalau nggak berani bilang sempurna, maka memang harus ada proses atau trainingnya, tryout-nya lah. Karena Ramadan itu kayak final lah. Kalau udah final jangan main-main lagi, jangan berlatih lagi udah final. Bahkan kita nggak boleh melakukan satu kesalahan pun kalau udah final, karena itu bakal rugi banget gitu kalau kita melakukan kesalahan justru di hari final. Kalau mau bikin trial and error, itu tuh di hari latihan lah. Salah teknik, salah apa misalnya, oke, biar latihan. Maka Allah saking istimewanya Ramadan, Allah kasih kita waktu latihan 2 bulan. Padahal kan Ramadan cuma sebulan, tapi latihannya 2 bulan. Karena hidup kayak gitu kan, final cuma sehari, latihannya setahun. Karena Ramadan itu finalnya 1 bulan, bisa 29, bisa 30 hari, tapi latihannya 2 bulan. Walaupun kita udah agak telat sih, ya nggak apa-apa lah. Latihannya 2 bulan, Rajab dan Sya'ban. Latih sedekahnya, latih tilawahnya, latih tahajudnya, latih sholat agak panjangnya. Jangan sampai nanti karena kita nggak terbiasa dadakan taraweh, mendadak taraweh. Kalau mendadak taraweh pasti yang dicari taraweh yang gimana? Alhamdulillah, amin. Gitu ya? Ada nggak sih daerah kayak gitu? Ada juga ya? Kalau di tempat saya tuh banyak kayak gitu. Jadi saya pernah yang imamin taraweh nih di satu masjid. Kalau ada berarti pengalaman ya. Dan udah istiqomah di situ kali ya. Saya pernah imamin taraweh di sebuah masjid. Terus kita tuh kayak berseberang-seberangan dengan masjid sebelah, kampung sebelah. Waktu itu saya start dengan salat taraweh, dia juga start di sana. Saya Allahu Akbar di sana, Allahu Akbar gitu kan. Saya baru beres amin, baru beres Al-Fatihah rakaat pertama, di sana udah Assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Kepancing lah saya. Wah nggak benar, merasa saya kalah jauh nih. Setelah itu Al-Ikhlas bagi 3 cepat-cepat ya, nggak kalah telak sama kampung sebelah. Kenapa bisa? Ya kalau misalnya sekali-kali agak santai gitu ya, nanti tahun depan nggak dipanggil lagi sebagai lelaki panggilannya.
tahun depan nggak diundang lagi. Jadi kayak kenapa kita memilih tarawih yang fast and furious? Kenapa kita memilih tarawih yang bisa memecahkan rekor muri tercepat di Indonesia? Karena kita mendadak tarawih, nggak pernah dilatih tahajud yang agak panjang. Mulai sekarang coba malam-malam kalau tahajud baca pelan-pelan deh, naikin durasinya ya. Mungkin awalnya baca agak panjang, Al-Kausar. Boleh lah ya, Al-Kausar ya, mulai dari Al-Kausar. Rakaat kedua Al-Ikhlas gitu kan. Rakaat ketiga nanti lanjut Al-Ma'un, rakaat keempat Al-Tuhan, rakaat kelima makin lama makin panjang. Sampai kita sholat panjang itu kerasa kayak nikmat aja tuh. Nanti pas di bulan Ramadan kita bakal cari masjid yang imamnya bacanya tenang, pelan, dan agak lumayan panjang. Saya nggak bilang satu malam satu juz juga, dan nggak harus kan. Kadang-kadang kita bawa anak kalau nggak mampu ya nggak usah dipaksain. Tapi ya jangan juga terlalu fast and furious. Saya dulu pernah tuh sama geng saya, Ustaz Amri, Ustaz Ivan, diajak sama guru kita sholat tarawih di sebuah masjid satu malam 10 juz. Itu mulai sholatnya ba'da isya, beresnya hampir nggak sempat makan sahur. Kebayang gak satu rakaat 1 juz? Dan saya sampai sekarang nyesel banget. Makanya saya ceritain, udah tahu saya nggak berpahala sholat saya waktu itu ya, karena saya udah ngedumel banget lagi sholat. Kata syekh saya, itu imamnya bagus, bacaannya kayak Sa'dul Ghamidi. Kan saya imam hunters kan, suka nyari-nyari imam keren gitu kan. Ternyata pas datang sana bagus sih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah cocok nih, cocok. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah selesai Al-Fatihah? Alif Lam Mim. Enak. Lama-lama bentar. Ini kayaknya udah setengah juz deh. Wah bahaya nih. Saya dijebak sama syekh saya, dia nggak ngomong kalau 1 juz, 1 rakaat 1 juz. Mulailah saya menyusun rencana-rencana nakal. Pakai pura-pura batal, balik arah misalnya. Atau saya minimal saya tuh ngedumel dalam hati. Tahu kamu hafiz tapi nggak usah pamer di sini, bisa nggak sih? Dalam sholat tuh ngedumel, ngobrol nggak jelas, udah nggak khusyuk lah pokoknya. Pas sudah beres 2 rakaat istirahat, sama syekh itu dipegangin nggak boleh pulang. Tadinya pengen pulang duluan tapi nggak boleh pulang. Lagian dia yang bawa mobil, jadi kita nggak bisa pulang. Beres 4 rakaat istirahatnya, setiap beres 2 rakaat istirahatnya sepanjang bacaan 1 juz. 2 rakaat beres istirahat seperti bacaan 1 juz. Ada yang tiduran goler-goler, ada yang duduk di depan makan kolak, ada yang pulang dulu nggak balik-balik ya. 1 malam 10 juz, kebayangkan. Mendadak stroke gara-gara itu kenapa dirawat di dokter Popon. Pulang taraweh kepanjangan bacaannya, kena stroke ringan misalnya gara-gara taraweh. Nah ini gara-gara mendadak taraweh. Jadi harus dilatih. Puasa juga kayak gitu. Tapi saya kalau ngomong di depan para dokter nggak usah mensyarah lagi lah ya manfaat puasa dan segala macam buat kesehatan. Udah lebih afqah, lebih faqih daripada saya. Kadang-kadang saya juga pernah nanya ke dokter Popon buat materi tausiah, share dikit nih tentang manfaat kesehatan puasa apa aja, nanti saya sampaikan. Tapi nggak mau di-mention Popon biar seolah-olah saya tahu banyak gitu ya. Karena tahunya dari dokter. Udah lebih ngerti lah dokter-dokter di sini. Tapi yang paling penting adalah apakah puasa kita hanya tentang biologis? Apakah puasa kita hanya tentang ibadah fisik? Apakah puasa kita hanya tentang diet? Apakah puasa kita hanya tentang metabolisme tubuh? Apakah puasa kita hanya tentang habit baru? Atau puasa kita tentang sebuah journey untuk Allah, sebuah perjalanan spiritual? Yang satu tentang zahir, tapi yang kedua tadi adalah tentang batin. Seberapa nikmat puasanya? Gimana cara kita ngerasain bahwa puasa itu adalah sesuatu yang nikmat sehingga nagih gitu. Maka muncul lagi nanti puasa Syawal, muncul lagi nanti Zulhijjah, muncul lagi nanti Muharram dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tahu keindahan puasa itu nggak hilang sampai setahun. Muncul lagi Senin Kamis, bahkan sebagian muncul lagi puasa Daud bagi sebagian, atau puasa ayam
Ayyamul Bait, hari ketika purnama. Nah, artinya bagaimana caranya puasa itu berkesan, bukan sekedar sebuah terapi biologis dan mengatur metabolisme tubuh. Maka itu juga bagian dari sesuatu yang perlu disiapin. Kalau puasa udah jadi habit, puasa itu justru merasa bahwa kita tuh lagi dekat sama Allah, akhirnya kita jadi lebih banyak berdoa, lebih banyak berzikir. Insya Allah puasa Ramadan lebih terasa nih. Tapi emang harus disiapinnya di Rajab dan Sya'ban. Makanya kalimatnya barik, tambahkan kebaikan yang gak ada di bulan-bulan sebelumnya. Rajab dan Sya'ban ini beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Di sini kita bertambah exercise menuju Ramadannya itu udah bertambah di bulan Rajab dan Sya'ban. Yang terakhir, apa tips supaya Ramadan kita berkesan? Ini semuanya bukan dari saya juga masih belajar dari para ulama. Saya cuma nyampein dari mereka aja. Kata ulama, salah satu rahasia ibadah itu berkesan adalah beribadah seolah-olah ini adalah ibadah terakhir kita. Beribadahlah kamu seperti ibadah perpisahan. Biasanya kalau kita udah nganggap ibadah kita itu ibadah perpisahan, itu bakal maksimal. Tapi kalau kita menganggap ibadah kita itu ibadah rutinitas, di mana dia pasti terulang lagi, kayaknya rasanya tadi plain-plain aja. Kalau pengen ada lebih kerasa, gimana kalau ini adalah Ramadan terakhir? Dan itu mungkin banget kan terjadi. Mungkin banget terjadi.